Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Ustadz Felix Xiao kebingungan ajaran Islam atau Kristen. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Teman-teman sekalian, dalam agama Katolik itu disampaikan bahwa laki-laki dan wanita mereka seperti hidup di dalam tahanan. Kenapa? Karena mereka turun ke dunia. Itu sebenarnya bukan konsep Kristen. Itu adalah konsep dari Al-Quran itu sendiri, guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini balik lagi sama saya, Luis Prasetyo sini ya. Kita akan bahas satu tema, yaitu tentang dosa waris yang disampaikan oleh Pak Ustadz Felix Xiao. Dan ada beberapa sebenarnya dia entah menipu atau dia nggak ngerti sebenarnya. Kita akan luruskan di sini aja, guys. Sebab begini, dia mengatakan bahwa ajaran Kristen begini, ajaran Katolik begini. Padahal konsep yang dia sampaikan itu sebenarnya ajaran dari agamanya dia yang sekarang. Jadi kayak ada semacam sok tahu tentang ajaran Kristen, padahal dia nggak tahu apa-apa tentang ajaran Kristen gitu. Nah, ini yang bikin saya aneh sebenarnya, dan terus terang ya lucu. Kalau nggak ngerti ya sebaiknya diem aja ya, daripada banyak omong. Kita langsung dengar aja videonya, guys. Selesai di situ kita bisa punya kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nih, teman-teman sekalian, dalam agama Katolik itu disampaikan bahwa laki-laki dan wanita mereka seperti hidup di dalam tahanan. Kenapa? Karena mereka turun ke dunia itu karena mereka dalam masa menjalani hukuman diusir oleh Tuhan. Karena Tuhan belum memaafkan mereka, Tuhan kemudian ngamuk pada mereka, maka mereka tidak dikasih pemaafan. Dari situ muncul konsep dosa asal. Paham teman-teman sekalian? Dalam agama lain itu, yang bukan agama kita, itu ada konsep dosa asal, dosa waris. Dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa ketika mereka bersalah di dalam surga, yang kalau mau dihapuskan harus lewat Yesus meninggal di kayu salib. Itu ceritanya mereka. Itu kesimpulan pertama. Nah, itu masuk akal. Kenapa? Karena itulah makanya nggak logisnya gitu. Kok ada dosa warisan? Kok ada dosa turunan? Itu aneh sekali. Ada yang kan Louis buat dosa, anaknya nanggung. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Di situ udah ada pertanyaan besar, big question. Di mana letak keadilan kalau bapaknya buat dosa, anaknya ikut nanggung? Nggak masuk akal, guys. Ya begitulah kira-kira ajaran dari Felix Xiao. Ini kayaknya Tuhan tuh dendam. Kalau gini, ada orang kan, awas kayak kamu nanti sampai anak turunmu saya akan habisi. Nah itu dendam namanya. Anak keturunan nggak salah kok sampai ikut-ikutan gitu kan. Makanya aneh kalau ada Tuhan dendam. Tuhan itu harus adil. Yang buat salah Adam. Adam dihukum sesuai kesalahannya. Itu baru adil namanya. Jangan dihukum berlebihan dari kesalahannya. Pertama. Kedua, jangan hukum anak-anaknya. Itu baru Tuhan yang adil. Tapi kalau Tuhan itu hobinya balas dendam, itu tadi logikanya. Ya, nggak cukup cuma Adam dihukum, dikeluarkan di surga, ya di taman surga. Anaknya juga dapat warisan dosa. Nah, itu aneh sekali. Itu namanya Tuhan yang pendendam namanya kan. Nggak adil gitu ya Tuhan aja. Yang ngajarkan tentang Kristen, padahal isinya hanya sok taunya dia aja ya, guys ya. Kita akan bahas, dan saya harap teman-teman semua nonton sampai akhir. Memang gereja tidak mengatakan bahwa Tuhan itu pendendam. Tapi logika kita akan sampai ke sana. Bisa gini, ada orang ya, orang nih ya, saya salah, tapi dia tidak hukum saya. Dia hukum anak-anak saya. Dia hukum saya, tapi gak cukup di situ. Dia hukum anak saya juga. Terus sampai ke bawah gitu. Nggak henti-hentinya. Sampai ke Tuhan saya terakhir, dihukum terus sama dia. Nah, tanpa perlu ada orang mengatakan bahwa itu orang pendendam, semua orang juga tahu kalau itu adalah pendendam. Karena dilihat dari kelakuannya. Jadi, kelakuan seseorang atau Tuhan itu pendendam atau tidak, itu tidak mesti ada klaim. Kita bisa melihat dari kelakuannya. Orang yang menghukum dosa, memberikan hukum waris, itu adalah orang pendendam. Tuhan pendendam, itu logikanya. Nggak perlu ada dalil, itu nggak perlu. Faktanya itu terjadi. Jadi meskipun tidak ada orang menjawab itu orang itu pendendam, nggak perlu. Orang juga ngerti sendiri. Kalau ada orang yang menghukum keturunan orang yang bersalah itu turun-temurun, ya nggak bisa-bisa, itu berarti memang orang pendendam. Tak perlu orang lain sebut ya, kita cuma tahu begitu adanya gitu.
supaya tidak salah paham dan supaya mengerti secara full, guys. Silakan perhatikan dalam video ini ya. Ini adalah PowerPoint-nya dia. Dikatakan perkenalkan diri mereka tahanan dalam hukuman. Maksudnya siapa? Manusia. Di dalam konsep Kristen menurut Felix Xiao bahwa manusia itu tahanan dalam hukuman. Jadi dia diusir ke bumi itu karena dia dihukum sebagai seorang tahanan. Aneh kan? Ya aneh sih. Tapi ya memang itu sok taunya dia. Bersenjatakan alasan. Nah, saya sudah pernah bahas katanya ya agama yang ngajarin Begini, kan itu kan hukuman bagi Adam yang karena buat dosa. Bahkan hukuman itu dosa sama anak-anaknya gitu kan. Nah, ini beda dengan Islam. Islam kan ya. Islam itu memang Adam itu memang diciptakan memang untuk di bumi. Memang begitu tujuannya. Jadi beda dengan Kristen. Kristen tujuan Adam diciptakan bukan untuk di bumi, tapi di surga. Ingat, penciptaan Adam dengan di Islam dengan Kristen itu beda. Di Islam Adam diciptakan memang untuk menjadi penghuni bumi. Di Kristen Adam diciptakan memang untuk jadi penghuni surga. Tapi di Kristen karena Adam buat dosa dihukum diturunkan ke bumi. Ya. Nah, kalau dalam Islam itu bukan hukuman, dikeluarkan ke bumi itu bukan hukuman, tapi hanya semacam bukan hukuman yang ibaratnya itu bukan posisi aslinya. Memang situ dia tempatnya gitu. Bumi adalah tempatnya, cuman dipercepat. Antara kan Adam tuh menerima banyak bekal di surga itu. Dia kan Anda tahu ya, bumi ini keras ya. Anda zamankan sekarang. Sekarang aja Anda di hutan tuh keras. Anda coba hidup di hutan sana. Kalau Anda nggak punya kemampuan survival, bertahan itu Anda akan mati, guys. Ya, minimal Anda akan sekitar. Nah, bayangkan bumi jutaan tahun lampau yang belum ada manusia. Adam manusia pertama. Bagaimana dia bisa survive? Gak ada contoh barang, nggak tahu apa-apa, nggak tahu bumi bagaimana. Tentu dibekali dulu. Kalau kita kenal sekarang semacam namanya bintek, itu di surga. Makanya di Quran itu dikatakan bahwa Tuhan tuh memberitahu Adam nama-nama hewan, nama tumbuhan. Karena dia memang perlu bintek gitu. Orang yang pertama kali ke bumi, ya belum pernah ada orang di bumi, belum pernah, dia pertama kali, itu perlu bimbingan. Kita aja yang transmigrasi aja, misalnya orang itu dibimbing, kan dia udah tahu sebenarnya ini hutan ada apa saja, bagaimana minimal dia tahu lah, nengok-nengok video atau apa cara nanam pohon gimana, tapi dia dibimbing lagi gitu. Nah, apalagi Adam yang betul-betul dari nol. Nah, jadi perlu bekal. Maka masuk akal kalau dia tuh bimbing di surga. Itu adalah tempat pembekalan. Nah, tapi karena dia buat dosa, dia diturunkan lebih cepat dari seharusnya. Ini bukan sebagai hukuman kekal di bumi, tidak. Tapi adalah memang di situ tempatnya gitu loh, guys. Itu nanti kembalikan ke surga. Ini beda. Makanya dalam Islam tuh nggak sama kayak tahanan. Karena bukan hukuman. Bumi bukan hukuman bagi Adam. Memang situ tempat seharusnya. Tapi bumi bagi Islam adalah hukuman. Ya, memang bukan di situ tempatnya harusnya, tapi harusnya di surga. Nah, itu berarti adalah hukuman, berarti tahanan, guys. les ya agama ini gitu. Katanya ya. Yang selanjutnya dalam masa menjalani hukuman tidak ada job description. Wis. Boleh tentukan sendiri waktu mereka terbatas. Cobalah. Menurut Felix Xiao, manusia di dunia ini tidak ada job description, waktunya terbatas dan juga bebas mau pilih mau ngapain aja. Itu PowerPoint yang dia berikan mengajarkan tentang Karena gini, ya, kan ada penebusan dosa. Artinya Anda mau buat apapun itu dosa ditebus. Artinya sebenarnya gini loh, ada orang yang saya kembalikan analogi ya, ada orang yang dilarang untuk utang ke warung. Tapi sesungguhnya di warung itu sudah ada deposit untuk dirinya. Ada orang yang memberikan deposit pada pemilik warung. Jadi kalau dia berutang itu akan langsung otomatis dibayarkan dari deposit tersebut. Artinya itu larangan untuk dia berutang itu nggak logis lagi, nggak masuk akal. Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Harusnya kalau memang itu larangan, harusnya kan dihukum ketika dia berutang. Tapi tidak, bukannya dihukum malah ditebus, malah dibayar utangnya. Berarti ini maksudnya apa? Main-main apa serius itu kan? Katolik dan Kristen dengan sok taunya. Apakah manusia bebas hidup menurut suka-sukanya? Jadi kalau orang kalau pikir bahwa bebas sekali kok gitu. Karena nggak jelas aturannya. Kalau memang nggak boleh ya dihukum kalau melakukan. Selesai. Ini kok malah dibebas. Jadi kayak jangan membunuh ya, jangan mencuri. Tapi faktanya nggak dihukum, dibebaskan. Jadi orang bingung mau ngapain. Percuma kita nggak mencuri melampau, toh dibebaskan juga gitu kan. Ya, ada orang tuh yang takut lagi untuk melakukan itu karena nggak ada hukumannya, guys. Jadi kayak hukum kayak
kayak rimba gitu, gak ada hukuman, gak ada hukum di situ gitu kan, aneh sekali gitu. Orang Kristen Katolik kan enggak. Terus apakah tidak ada job description? Loh, nggak ada bagaimana? Bahkan musuh harus dikasihi, bukan memusuhi orang yang beda agama. Nggak ada. Job description-nya jelas banget dalam Alkitab. Jadi kalau mau ngarang tentang ajaran Kristen, yo jangan gitu-gitu amat. Job description tuh gini loh guys, ada baik kan ada perusahaan yang bebas sama perusahaan yang pakai aturan. Saya tahu ya, job description. Saya adalah seorang karyawan toko, ada job description-nya. Bos saya buat salah, saya dimarahin bos. Ya, misal bos suruh saya nih, kamu ambil barang di lantai 3 ya. Saya lupa nih, bos marahin itu. Artinya jelas job description saya. Berarti saya karyawan toko itu, sehingga bos berhak marah pada saya. Coba tukang parkir di luar, coba tukang parkir di luar, melabaikan itu. Dia nggak punya job description gitu. Nggak ada bos suruh dia untuk, atau anggaplah bos suruh tukang parkir itu, tukang parkir sini, tolong kamu ambil lantai 3 ya barang ya. Lalu dia ambil, dia mau bantu nih, ambil dia. Bukan job description dia kan, tapi dia bantu gitu. Ketika salah bisa marahin bosnya, enggak. Apa bos marahin dia? Dia udah bantu kok. Kalau saya berhak diwarai. Itulah job description. Orang punya job description itu jelas posisinya. Kalau dia salah dimarahin. Kalau saya macam-macam bisa dipecat. Tukang parkir bisa dipecat nggak? Nggak bisa. Bukan bos saya, bukan bos dia kok. Tukang parkir itu job description-nya tukang parkir gitu. Maksudnya tuh gini loh guys ya. Orang nggak punya job description itu adalah orang yang nggak bekerja. Bebas. Kayak saya misalnya, beda waktu nganggur dengan tidak nganggur. Ketika saya nganggur, saya bebas ngapain saja. Gak ada hukum saya. Saya mau bangun pagi jam 9, gak ada yang hukum. Saya mau tidur jam 12 malam, gak ada yang menghukum. Tapi ketika saya punya job description sebagai karyawan, saya harus masuk jam 9 pagi. Ketika saya terlambat, saya dihukum. Walau saya dihukum, buat saya dihukum. Jadi itu maksudnya, jadi ada hukuman. Nah, di Kristen tidak ada hukuman, karena semua dosa ditebus. Makanya dikatakan di Kristen nggak ada job description. Karena job description itu selalu berhubungan dengan hukuman. Kalau kita tidak melakukan gitu, itu job description gitu kan. Karena yang mendeskripsikan job itu siapa? Bos gitu. Jadi kalau Anda kerja pribadi, Anda nggak punya job description. Karena job description itu adalah pekerjaan yang biasanya orang yang ngatur gitu. Maka dikasih job description. Kalau kita mau bebas, saya punya kerjaan ya saya bikin job description sendiri gitu. Bebas, bisa saya langgar sesuka saya. Uang saya yang kerja sendiri kok. Bisa saya buat job description nih. Saya mau mau bikin konten sampai jam 10 pagi. Boleh saya langgar. Nggak dihukum karena saya yang buat gitu kan. Intinya adalah job description itu berhubungan dengan hukuman, itu intinya guys. Kalau nggak punya hukuman berarti Anda nggak punya job description. Berarti orang nganggur gitu kan, bebas. Gitu loh. Ya harus tahu diri dikit kan kayak gitu ya. Ya, selain itu manusia di bumi sebenarnya bukan tahanan ya, seperti yang dikatakan Felix Yao dalam Kejadian 1:27 sampai ayat 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ini orang Kristen salah paham dengan ayat ini. Jadi ketika dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu gambarnya, orang Kristen menafsirkan sebagai bahwa Allah itu gambarnya seperti itu. Jadi seperti kita ini, itu gambar Allah. Allah itu seperti kita gitu. Salah. Maksud ini adalah menurut gambar Allah, adalah Allah itu menggambar dulu. Sama gini ya, saya katakan ini sama gini. Maka saya menciptakan mobil menurut gambar saya. Apakah saya mobil? Tidak. Saya sudah gambar mobil dulu. Mobil saya gambar bannya 4, punya setir, mobilnya punya bak di belakang, lalu saya buat mobil itu. Itu maksudnya gambar Allah. Menurut gambar Allah maksudnya Allah itu telah menggambar dulu manusia itu ya di dalam pikirannya atau di ya, media aja lah gitu kan, atau media dia apa guys ya, itu seperti itu manusia diciptakan. Bukan Allah itu seperti itu, bukan. Karena ada yang mengatakan bahwa Allah bukan manusia, juga bukan manusia. Artinya Allah bukan manusia kita guys. Berarti gambar Allah adalah maksudnya adalah Allah menggambar di secara kertas atau ya semacamnya gitu. Ya analogi manusia lah. Ya.
Kita nggak tahu Allah menggambar di media apa gitu. Yang penting ya menggambarkan manusia dulu baru diciptakan gitu. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambahlah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap bumi. Nah, ini ayat bertentangan dengan ayat yang dogmanya yang dikatakan Flexiau, bahwa ada dosa waris. Itu logika bertentangan, guys. Kok bisa di sini dikatakan bahwa manusia diciptakan memang untuk menguasai bumi, memang penuhi bumi dan menaklukkan bumi. Tapi kok bisa ya di ayat lain itu ada dosa waris, dihukum keluar dari surga. Jadi di bumi ini bukan untuk bukan untuk memberkati, tapi menghukum. Itu bedanya, guys. Di ayat ini adalah di bumi adalah sebagai pemberkatan, diberkati mereka di bumi. Tapi di ayat lain itu kan dihukum dengan dikeluarkan dari surga. Jadi ini kontras sekali perbedaannya, guys. Mana yang benar? Ayat ini yang mengatakan bahwa manusia di bumi itu diberkati, atau ayat yang dosa waris, yaitu manusia Adam itu dikeluarkan dari surga itu adalah sebagai hukuman untuk diletakkan di bumi, dan hukuman itu juga berlaku untuk anak cucunya. Mana yang benar? Karena ada dua kondisi itu. Nah, itu harus dipahami. Nggak mungkin dua benar kan? Katakan apa? Penuhilah bumi, berkuasalah. Jadi kalau dia adalah seorang tahanan, apakah... Jadi Louis ini dia pakai istilahnya tuh dia mengaburkan makna suatu ayat, yaitu dosa waris, ya, dikeluarkan dari surga itu karena hukuman, sampai diwariskan hukuman itu pada cucunya, dengan dikaburkan itu, dihilangkan itu ayat, ya, dengan ayat ini. Itu aneh. Harusnya kan ketika dia menunjukkan ini berarti kan terbukti ada kontradiksi. Jadi ayat tadi soalnya nggak hilang maknanya, artinya harus dibenturkan. Kok bisa kontradiksi? Mana yang benar? Harusnya gitu logikanya kan? Bukan mencampakkan ayat dosa waris lalu memakai ayat ini sebagai pembenaran dogmanya. Itu nggak masuk akal, guys. Harusnya kan dipakai keduanya gitu. Mungkin perintah Tuhan itu suruh berkuasa atas bumi dan menguasai bumi. Kan enggak? Seandainya memang dia ini, manusia ini adalah tahanan. Tapi kan persoalannya manusia bukan tahanan. Itu jelas. Makanya kenapa perintah Allah ketika manusia disuruh di bumi, ya perintahnya Allah yaitu supaya menguasai bumi tersebut. Kalau ada manusia diusir dari suatu tempat dan sampai cucunya itu dihukum juga, dosa waris, ya, itu namanya apa? Hukuman itu apa? Hukuman itu penjara. Ada orang buat salah, dihukum keluar kamu. Nah, sampai anak cucunya kita kasih dosa waris. Itu apa namanya? Bukan di penjara. Terus tempat namanya bumi, ya, ditempatkan di situ, diusir gitu, guys. Diusir loh, itu bukan sopan namanya, diusir ya. Itu bedanya. Jadi kok bisa diusir itu dengan disamakan dengan diberkati? Orang yang diusir nggak mungkin diberkati gitu, guys. Iya kan? Berarti diusir itu adalah hukuman harusnya kan, bukan pemberkatan. Makanya ini adalah ayat yang dua bertolak belakang. Harusnya kalau saya yakini bahwa ayat tadi benar. Karena sama dengan konsep Islam, bahwa Quran menyampaikan bahwa memang manusia itu memang diciptakan memang untuk di bumi, diberkati di bumi gitu. Sama, tapi yang dosa waris ini nggak masuk akal gitu. Itu yang bikin rusak ayat ini itu gitu. Karena terbukti ketika dia pakai ini, ayat itu dia nggak berlaku lagi dosa waris gitu, ya kan? Ngerti nggak? Tapi untuk dogma ini demi untuk mengkonter jawaban dari mengkonter dari argumentasi dari Flexiau, dia pakai ayat ini gitu. Tapi ketika ngomong tentang dosa waris, dosa, dia pakai ayat dosa waris, kan aneh guys gitu. Jadi dia tuh pilih ayat gitu kan. Untuk mengkonter Flexiau dia pakai ayat ini. Tapi ketika untuk menggembor-gemborkan membanggakan dosa waris, dia memakai dosa waris itu gitu loh, yang nggak dipakai di sini sama dia gitu kan. Dan sebenarnya hal ini kita harus tahu bahwa konsep-konsep manusia turun dari surga ke bumi itu jelas konsepnya Islam, bukan konsepnya Kristen. Jadi salah sambung kalau Anda mengatakan itu adalah konsep dari kekristenan. Dan begini, bukan masalah turun dari surga apa tidak. Keluar dari surga itu bentuk hukuman. Anda nggak mungkin keluar dari surga kalau tidak dihukum gitu. Ya, kalau kita tidak dihukum, kita tuh semacam
percepatan, ya. Hukumannya pun bukan hukuman yang, jadi Adam itu tidak dikenakan anak turunannya kita ini hukum dosa waris, itu bedanya. Karena itulah hukuman yang kejam. Bapak berbuat anak nanggung, itu kejam sekali ya, nggak adil namanya. Dan kita lihat di sini bagaimana Allah sendiri menempatkan manusia itu di bumi dan diberikan perintah, penuhilah bumi, berkuasalah atas ciptaan-ciptaannya. Maka dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia di sini sudah hidup ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat di Taman Eden nih, Taman Eden. Manusia itu setelah diciptakan langsung ditaruh di bumi, di Taman Eden, di sebelah timur. Di situ tidak ada kata-kata bumi ya. Julis tolong jangan menebayat. Di situ adalah selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Kita nggak tahu Eden ini di mana. Bisa di surga gitu kan. Intinya adalah ada taman di Eden. Eden ini apa? Kalau kita bisa percaya bahwa itu adalah taman-taman di surga, gitu loh. Ini jangan ibaratnya jangan mengatakan sesuatu yang tidak tulis ya. Bumi sini nggak ada, ngomong bumi nggak ada. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan. Nah, maksudnya apa? Menumbuhkan berbagai pohon dari bumi, maksudnya adalah pohon itu diambil dari bumi, ya. Pohon itu dari bumi. Contoh gini, saya menumbuhkan pohon-pohon dari Amerika. Apakah saya di Amerika? Tidak. Saya lagi di Indonesia. Cuman ketika saya di Indonesia, saya menumbuhkan berbagai pohon dari Amerika. Artinya pohon itu saya bawa dari Amerika. Itu logikanya, guys. Ya. Berarti ini jelas bukan bumi. Karena kan dari bumi. Kalau gini, kalau dikatakan bahwa lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon-pohon di bumi, baru di bumi mereka. Ya. Tapi mereka itu bukan di bumi, berarti mereka adalah di luar bumi. Nah, itu dari kata kunci, guys. Jadi ketika dikatakan bahwa selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, dan kata kunci adalah berbagai pohon dari bumi, artinya taman Eden bukan di bumi, artinya di tempat lain, yaitu di surga, guys. Karena pastilah bukan di bumi nih, karena ini memakai kata bukan berbagai pohon di bumi, tapi dari bumi. Saya berkata bahwa lalu saya menumbuhkan berbagai pohon dari Amerika. Artinya saya bukan dari Amerika, bukan di Amerika saya kan. Karena pohon itu saya ambil dari Amerika. Itu lagi bikin. Bagi saya ada di tempat lain. Nah, kebetulan saya berada di Indonesia gitu kan. Buahnya serta pohon kehidupan tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sampai di sini pun jelas bahwa manusia itu tempatnya memang ada di bumi. Bukan begitu diciptakan manusia hidup di surga. Bukan, itu surga. Karena kata kunci adalah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Artinya itu tempatnya bukan di bumi, karena dari bumi pohon itu diambil. Ada tempat namanya Taman Eden, dan di situ dibubuhkan pohon-pohon yang dari bumi. Artinya itu tempat bukan di bumi, tapi dari bumi. Ya, pohon itu dari bumi. Artinya itu tempatnya bukan di bumi, tapi di surga, guys. Seperti yang disampaikan oleh Felix Xiao. Dalam Kristen nggak mengenal itu. Kalau ada statement dalam Kristen bahwa manusia ketika diciptakan ditaruh di surga, itu sebenarnya bukan konsep Kristen. Itu adalah konsep dari Al-Quran itu sendiri, guys. Coba itu konsep Alkitab, ya. Jangan ngawur, Luis. Itu jelas adalah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Artinya itu tempatnya bukan di bumi, karena pohonnya ini diambil dari bumi gitu kan. Kalau itu di bumi, maka harusnya dikatakan bahwa menumbuhkan berbagai pohon di bumi, tapi tidak. Tapi pohon itu dari bumi, artinya itu tempat bukan di bumi gitu, guys. Logikanya. perhatikan konsep Al-Quran ya. Manusia itu turun ke bumi. Ini konsep seperti yang disampaikan Felix Xiao. Jadi bukan konsep dari Kristen. Allah berfirman, turunlah kamu. Iya, konsep dari Kristen nggak turun ke bumi. Tapi konsep Alkitabnya turun ke bumi, guys. Jadi makanya saya katakan dogma dia dengan Alkitabnya beda gitu. Ya kan? Beda konsep dengan dogmanya dengan Alkitabnya beda. Alkitabnya seperti saya bacakan tadi dan Luis bacakan itu adalah manusia itu memang diturunkan ke bumi dari Taman Eden, yaitu taman yang ada ditumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Artinya itu tempatnya bukan dari bumi, bukan di bumi tapi di surga, guys. Karena pohon-pohonnya dari bumi gitu kan.
sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu. Nah, sampai di sini memang nggak terlalu tahu ya siapa sebenarnya yang dimaksud turunlah. Dan kalau mau dikritik juga kita harus tahu ya, kok di sini sebagian maksudnya siapa? Padahal zaman itu cuma ada Adam dan Hawa kan. Nah, tapi ini pernyataannya. Yang telah ditentukan Itulah kamu sebagian, jadi gini maksudnya ya, saya terangkan ya. Nih. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, yaitu Adam dan Hawa, ya. Ya. Dan ini tentu ikut keturunan juga. Karena ketika Adam dan Hawa turun ke bumi, berarti keturunan juga gitu kan. Nah, artinya bisa juga kamu sekalian ini adalah bukan cuma Adam dan Hawa, tapi juga nanti semua keturunannya. Karena mereka sudah tidak di surga lagi. Jadi otomatis semua keturunan Adam itu akan turun di surga gitu. Ya kan? Karena sebenarnya asalnya kan dari surga gitu kan. Nah, itu maksudnya. Nah, sebagian yang termasuk keturunan cucu Adam ini juga akan menjadi musuh bagi yang lain gitu. Dan terbukti ya. Terbukti itu terjadi, guys. Kita saling memusuhi kan. Ada musuh, ada kawan dan teman gitu. Terjadi, guys. Betul. sebagian maksudnya siapa? Padahal zaman itu cuma ada Adam dan Hawa kan. Nah, tapi ini pernyataannya. Yang telah Iya, itu adalah nubuatan. Ya, nubuatan. Akan nanti keturunan anak cucu Adam yang akan bermusuhan gitu, guys. Itu intinya. ditentukan Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Ada yang mengatakan bahwa yang menjadi sasaran percakapan dalam firman-Nya, turunlah kamu berdua, adalah Adam, Hawa, iblis dan ular. Dan sebagian mereka ada yang tidak menyebutkan ular. Jadi ada perdebatan di antara mereka tentang ayat ini. Jadi nggak masalah. Karena perdebatan itu bukan pada hal yang pokok, itu masalah ketuhanan. Karena kalau masalah ketuhanan bahaya. Anda bayangkan kalau Anda salah memilih Tuhan, berarti Anda telah durhaka. Sama kayak Anda tuh salah dalam mengakui orang tua yang benar, itu bisa durhaka. Orang tua Anda adalah misalnya Bapak Budi dan Ani, Ibu Ani, tapi Anda akui sebagai Bapak Edo dan Ibu Fitri. Ya, jelas Anda durhaka itu, ya kan? Itu bahaya, guys. Oh, ini nggak bahaya gitu kan? Tapi yang jelas disuruh turun itu adalah Adam dan Hawa. Ini menurut konsep dari surah Al-A'raf. Yang menjadi pelaku permusuhan adalah Adam dan iblis. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Taha, turunlah kamu berdua, Adam dan iblis, dari surga bersama-sama. Dan Hawa mengikuti Adam, sedangkan ular, jika benar disebut. Ini tafsir bisa bebas di sini. Karena intinya tidak disebutkan, ya kita bebas menafsirkan. Suatu yang tidak disebutkan, kita bebas menafsirkan. Tapi nggak boleh keluar konteks. Jadi bisa antara Adam Hawa dengan iblis, bisa antara anak keturunan Adam dan Hawa. Karena ini adalah bisa jadi adalah nubuatan buat masa depan gitu kan. Bebas. Yang penting tidak keluar dari konteks, guys. Karena intinya adalah jangan pernah Anda tuh menyalahkan orang yang berselisih paham karena tidak ada sesuatu yang disebutkan. Bebas. Misal gini, saya bilang gini, kerjakan hal-hal baik. Itu kan tidak ada detailnya. Orang bebas menyimpulkan, Bobby itu berbuat baiknya adalah sedekah. Ada yang menyimpulkan bahwa, enggak, berbuat baiknya bagi dia adalah si Bobby itu suruh kita sholat. Ada lagi yang menyimpulkan bahwa, menafsirkan bahwa, maksud Bobby itu berbuat baik adalah kita tuh harus nolong orang. Bebas mereka, semuanya benar. Karena saya perintahkan berbuat baik gitu. Semua benar gitu kan. Jadi nggak ada yang bisa menyalahkan, kamu salah. Mas Bobby itu begini, nggak bisa begitu. Saya tidak mendetailkan kok. Apa kayak gini? Tidak mendetailkan itu. Ya kita bebas berdebat, kita bebas berpendapat. Itulah kunci, guys. Jadi sesuatu yang nggak disebutkan ya kita bebas berdebat gitu. Yang penting jangan keluar dari konteks kan, nggak masalah itu, guys. Maka tentu ia mengikuti iblis. Beberapa ahli tafsir menyebut tempat-tempat turunnya mereka di mana berita mengenai hal itu bersumber dari Israiliyat, walahu alam. Seandainya pada penentuan tempat tersebut terdapat manfaat bagi para mukhalaf, orang-orang dewasa atau yang dapat tugas dan kewajiban dalam masalah agama dan dunia mereka, niscaya Allah pasti telah menyebut. Jika itu nggak penting, makanya tidak sebutkan. Nggak penting. Kenapa? Kita tahu kok. Faktanya sekarang kita saling musuhan sebagai manusia.
Kita juga musuhan sama iblis gitu. Nggak penting sebutkan gitu. Cek aja faktanya gitu kan. Dan dalam Al-Quran dan disampaikan melalui rasulnya. Tapi inti dari surat ini yang mana dalam hadis sendiri dikatakan itu adalah Adam dan Hawa diusir turun dari surga menuju ke bumi. Tapi ini jelas bukan konsep dari Kristen. Hawa diusir turun dari surga. Ini bukan hadis, Luis. Ini Quran. Luis aja nggak bisa bedakan antara Quran sama hadis. Surat Al-A'raf itu adalah Quran. Beda sama hadis. Tafsir sedang menafsirkan Al-Quran. Luis sih bedakan sama Quran sama hadis nggak bisa deh. Sosok pula bahas Quran ya kan. Kitabnya belum beres itu kan. Menuju ke bumi. Tapi ini jelas bukan konsep dari Kristen. Sebab dalam Kristen jelas-jelas manusia itu Adam dan Hawa memang ketika diciptakan mereka langsung ada di bumi. Bukan ada di surga, transit, kemudian diusir dari surga. Enggak. Di Alkitab dikatakan mereka di Taman Eden. Di Taman Eden itu ada berbagai pohon-pohon yang tumbuhkan dari bumi. Artinya Taman Eden itu bukan di bumi. Karena pohon-pohonnya dari bumi. Sama kayak saya bilang bahwa saya tumbuhkan pohon-pohon dari Amerika. Berarti saya sedang berada di Amerika. Berarti saya berada di tempat lain. Seperti itu logikanya. Berarti Adam Hawa bukan berada di tempat di bumi. Karena mereka di situ tempat itu ada berbagai pohon-pohon yang ditumbuhkan dari bumi. Paham ya? Kalau dari bumi berarti bukan di bumi. Itu lagi pikir guys. Surga. Paham ya? Jadi Feliciau kalau mengatakan bahwa ya menurut Katolik, menurut Kristen begini, ya itu jelas tipu doang karena tidak ada konsep dalam Kristen dan Katolik bahwa Adam dan Hawa diusir dari surga menuju ke bumi. Ya, yang kemudian Ya konsep dogma gereja nggak ada, tapi kitabnya ada. Itu makanya saya katakan antara kitab dengan dogmanya beda. Ada mau percaya kitabnya apa dogmanya? Kalau saya percaya pada kitabnya dibandingkan dogmanya kan. Karena dogma itu adalah rumusan bapak gereja. Tentu bapak gereja itu merumuskan sesuai dengan kitabnya. Buktinya mereka salah merumuskan gitu kan. Ayat Alkitab bilang bahwa mereka itu bukan di surga, bukan di bumi, tapi di surga. Taman Eden di surga. Tapi dogma merumuskan dogma mereka itu di bumi. Nah, jadi nggak sesuai antara Alkitab dengan dogmanya guys. lagi mengenai dosa waris guys. Dimana Feliciau mengatakan bahwa karena manusia diusir dari surga ke bumi, itulah kenapa ada dosa waris. Yang mana dosa waris itu akan ditebus oleh Yesus Kristus. Ya sebenarnya konsep mengenai dosa waris yang ditebus oleh Ya kenapa diturunkan ke bumi? Ya karena mereka berdosa dan dosa itu diwariskan. Selesai, betul apa yang katakan dosa Feliciau itu kan? Kan itu memang intinya dari dogma Kristen gitu. Ada penghukuman, lalu nggak cukup sampai dihukum keluar diusir dari surga, tapi juga ada dosa waris. Anak cucu pun ikut nanggung akibat itu guys. Itu nggak adil dan aneh sekali menurut saya gitu kan. Yesus Kristus ya jelas ya benar juga sih. Tapi bukan berarti karena diusir dari surga ke bumi kemudian mereka memiliki dosa waris. Dan dosa waris bisa diselesaikan karena pengorbanan Kristus. Konsepnya nggak gitu guys. Lalu bagaimana konsepnya? Gini. Dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Adam, Hawa jatuh dalam dosa dan dosa ini pada akhirnya sudah masuk ke dunia melalui mereka. Dan oleh dosa itu juga Enggak lah. Yang buat dosa tuh Adam dan Hawa. Enggak masuk ke dunia kecuali contoh orang lain. Ngerti? Saya buat dosa. Kalau nggak ada contoh berarti tidak masuk ke dalam dunia gitu. Karena yang membuat itu saya sendiri gitu. Intinya adalah jangan ibarat loh guys ya. Jangan karena satu orang buat dosa lalu salahkan semua orang, nggak bisa begitu. Cukup salahkan orang yang buat dosa saja gitu kan. maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Guys ya. Orang buat dosa ketika dia buat dosa. Ketika dia belum dosa dan dihukum dia buat dosa. Itu intinya. Nggak adil. Tapi ini kan ketika Adam buat dosa, langsung dihukum anak cucunya buat dosa semua. Padahal buat dosa gitu kan. Langsung diupah maut semua. Itu kan nggak masuk akal. Gara-gara dosanya Adam, kita semua mengalami kematian. Nggak masuk akal. Masuk akal gini, memang kematian itu adalah seharusnya. Dan itu adalah sebagai pintu masuk kita menuju ke alam akhirat. Gitu guys. Karena harus ada kebangkitan gitu.
gitu kan? Karena tubuhnya tuh beda sama yang sekarang. Itu logikanya, guys. Semua orang telah berbuat dosa dan karena mereka semua berbuat dosa maka mereka akan dihukum maut. Dan memang manusia selalu Ya, saya tanya sekarang. Yang mengalami maut itu bukan hanya manusia, tapi juga hewan, tumbuhan, malaikat juga juga mengalami kematian. Apakah mereka berdosa? Coba sebutkan dosa tumbuhan, coba sebutkan dosa hewan, coba sebutkan dosa malaikat, atau bahkan kayak Bunda Maria lah. Coba. Aneh sekali, guys, gitu. Ya kan? dengan dosa-dosa dan dosa. Kalau lihat dalam perjanjian lama dan perjanjian Banyak orang nggak buat dosa, banyak orang-orang soleh nggak buat dosa gitu. Jadi ada banyak orang berdosa, juga ada orang yang nggak berdosa. Bukannya semua orang membuat dosa, enggak. Jangan judge orang sembarangan, Luis. Orang-orang soleh yang nggak buat dosa dan tuduh berdosa. Ada orang-orang betul-betul jaga dirinya. Contoh kayak Bunda Maria, dia jaga diri dari dosa. Dia nggak pernah macam-macam. Dia selalu di mikrohnya gitu kan. Segala sesuatunya sediakan pamannya. Nggak pernah dia tuh buat masalah. Itu Bunda Maria. Lalu tuduh dia buat dosa. Itu nggak masuk akal, guys. baru semua tokoh Alkitab Atau malaikat atau hewan tumbuhan dan tubuh dosa, itu nggak masuk akal. Hanya karena mereka mengalami kematian gitu kan. nabi, rasul, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya semuanya jatuh ke dalam dosa. Saya kalau bahas ini bisa lama banget, tapi nanti saya akan series. Jadi dia tuh setelah menjudge semua orang begitu. Kasihan orang-orang soleh yang berjuang siang malam menghindari dosa, itu dulu berdosa. Aneh sekali, guys. Ya. Nggak semua orang itu buat dosa, ya. Dan ingat ya, orang buat dosa itu ada dua hal. Kalau ada orang buat dosa tapi dia kena kilaf, dia tobat, itu nilainya 0. Dalam artian dia itu diampuni. Dosanya jadi tidak berarti. Jangan samakan dengan orang yang buat dosa dengan sengaja, beda. Ada orang-orang soleh yang dia mungkin ada dosa 1-2 tapi dia nggak sengaja, atau dia tuh langsung bertobat karena saking solehnya dia, itu diampuni langsung gitu. Ya, nilainya sama dengan orang nggak berdosa gitu. Karena dia buat dosa tuh nggak sengaja, hilaf gitu, diampuni langsung gitu kan, seketika gitu, tanpa jeda, guys, gitu loh. Pembinaan, saya akan menyampaikan ini, siapa tahu teman-teman mau ikut pembinaan di dalam komunitas saya, nanti bisa chatting di bawah ya. Di bawah nanti akan ikut untuk pembinaan dari saya mengenai kejatuhan, penebusan, penyempurnaan dan banyak hal lainnya. Tapi di situ jelas dikatakan bahwa manusia ini kalau Nanti ada akan jadiin dogma yang bertentangan dengan isi Alkitabnya, guys. Kok saya nggak mau gitu kan? Ya, ini aja dia belum bisa buktikan ini. Kok bisa dogmanya bertentangan dengan isi Alkitabnya gitu kan? tidak berbuat dosa itu jelas omong kosong karena semua manusia itu berbuat dosa dan jelas kehilangan kemuliaan Allah, dan itulah kenapa manusia memiliki natur Ya, sebutkan dosa Bunda Maria. Sebutkan dosanya siapa lagi itu namanya, Bunda Teresa dan lain sebagainya. Sebutkan itu, Luis, ya kan? dosa ini. Tentunya mereka juga mendapatkan penghukuman atas dosa itu. Manusia mau lepas dari dosa tapi ujungnya jatuh terus dalam dosa. Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala, katakan, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Enggak. Ada orang yang hatinya itu cenderung buat baik. Contoh saya bukan orang baik ya. Tapi nggak tahu kenapa, guys ya. Setiap hari itu saya selalu kecenderungan tuh buat baik aja. Kenapa? Saya selalu ingin punya kecenderungan untuk bantu orang. Ada orang susah pengen saya bantu. Gak ada saya punya kecenderungan. Bahkan saya tuh nggak punya pikiran bahwa, oh, kamu sebalas dendam ya. Saya suka kadang-kadang itu ya. Orang tuh karena saya begitu, kayaknya saya tuh orang yang apa ya, yang orangnya tuh nggak pemarah, pemaaf gitu kan. Saya orang tuh kadang-kadang suka bercandain saya gitu, kelewatan, guys. Itu sering terjadi gitu kan. Nah, saya punya kecenderungan untuk tidak membahas itu. Saya punya kecenderungan untuk memaafkan gitu. Jadi menuduh. Jadi ini sama dengan menuduh bahwa saya tuh cenderungnya nggak begitu. Karena ada orang kayak saya gitu, atau kayak Anda. Ada yang di luar sana ya, yang punya kecenderungan untuk berbaik ya. Ada dijudge loh oleh ini, bahwa Anda tuh punya kecenderungan untuk selalu buat jahat semata-mata. Itu nggak benar. Ada orang yang hatinya tuh selalu cenderung buat jahat, ada. Ada orang yang hatinya cenderung buat baik, ada. Itu namanya adil. Ini menjudge bahwa semua manusia tuh punya kecenderungan untuk buat jahat. Enggak begitu, guys. Hati itu ada dua. Ya, punya potensi baik dan jahat. Kalau Anda hatinya baik, Anda akan punya kecenderungan buat baik.
Kalau hati Anda jahat, Anda akan punya keinginan untuk buat jahat. Itu logikanya. Nggak ada hati manusia itu jahat semua, nggak ada. Potensinya selalu ada dua, baik dan jahat. Kalau semua manusia punya hatinya itu adalah selalu membuahkan kejahatan, artinya tidak akan ada orang baik. Semuanya jahat aja. Karena cenderungnya ke situ, tidak. Karena kondisi kecenderungan yang baik jahat, makanya ada orang-orang baik, ada orang jahat. Itu logikanya, guys. Ya. Memang manusia naturnya itu berdosa. Natur dosa tuh kayak kita ya. Manusia ini kan naturnya pengen kalau lapar. Enggak. Manusia itu naturnya kan berdosa. Manusia itu naturnya dikasih opsi untuk memilih. Mau dosa, buat dosa apa tidak. Nggak ada natur manusia berdosa, nggak ada. Jadi contoh ada orang soleh dengan ada orang yang sesat. Apa yang orang jahat. Naturnya orang soleh dia. Orang baik. Naturnya orang jahat, ya orang jahat. Beda. Jangan samakan naturnya orang baik dengan orang jahat. Bahwa semua orang itu jatuh jahat semua, nggak gitu logikanya. Makanya ayat ini harus kita pertanyakan, kok bisa diklaim bahwa semua orang itu nyaturnya jahat semua? Orang soleh gimana? Yang nyaturnya selalu berbaik. Maka saya katakan bahwa nyatur manusia ada dua, tergantung hatinya. Kalau hatinya baik, nyaturnya akan berbuat baik. Kalau hatinya jahat, nyaturnya akan berbuat jahat. Jadi ada dua sisi koin di situ. Nggak ada yang satu sisi koin yaitu buat jahat saja, nggak ada. Ya, itu ayat perlu ditanyakan logikanya gitu kan. Makan, mau buang air itu natur. Makan, buang air itu natur, ya. Itu memang begitu. Tapi kalau mau dosa gitu, enggak. Mau dosa bisa kita ubah. Contoh gini, ada orang ya, dia tiba-tiba kepikiran nih, aduh, aku kayaknya buat dosa aja. Tapi dilawan itu, ya, karena kecenderungan hati untuk baik, meskipun ada kesempatan, misal gini nih, ada orang yang lihat ada di depannya tuh uang yang atau motor yang ada apa yang bisa dicuri gitu guys. Orang nggak ada lihat ini barang jatuh nih, bukan milik dia. Nah, dia udah tidak pikiran bahwa aku harus ambil uang itu, aku kantongi nanti untuk jajan. Tapi karena hatinya baik, dia langsung lawan itu. Enggak, itu dosa, jangan. Lalu apa pilihan dia? Dia pilih untuk tidak ngambil. Artinya manusia itu bisa milih. Nggak ada manusia itu yang ada itu buat dosa lah, ada buat dosa, enggak gitu guys. Ini logikanya aneh gitu kan. Ayat itu aneh logikanya guys. Nah, dosa juga begitu, ingin berbuat yang A, tapi ya bagaimanapun juga manusia tetap jatuh terus dalam dosa. Enggak. Ingin buat A, dia bisa ubah ke B. Itu logikanya. Manusia ingin nih, misalnya saya pernah kejadian, saya ingin sekali saya itu buat dosa, tapi saya lawan itu. Aku nggak bisa buat dosa, aku selawan ini. Akhirnya saya berhasil. Nggak ada tuh. Atau aku pengen buat dosa lalu buat, enggak gitu semua orang. Ada perlawanan. Enggak semua orang tuh takluk pada hati yang ingin buat dosa. Ada orang melakukan perlawanan. Batin bukan hebat. Aku jangan sampai buat dosa. Aku pengen begitu tapi aku harus lawan. Ada begitu. Contoh bulan puasa. Itu orang banyak godaan kan. Nampak di TV iklan. Waduh enak minum sirup ya. Enak makan itu ya. Tapi dia lawan itu. Aku harus bertahan sampai buka. Akhirnya dia berhasil. Artinya dia telah mengalahkan hawa nafsunya. Banyak orang mengalahkan hawa nafsu. Jadi makanya saya katakan bahwa ini nggak masuk akal. Sampai ke ini nggak masuk akal. Bahwa semua orang tuh kok cenderung buat dosa, enggak. Orang punya cenderung untuk melakukan kebaikan juga gitu. Bukannya dosa. Gitu loh. Tergantung orangnya, tergantung hatinya gitu ya kan. Itulah kenapa manusia yang terus memiliki kecenderungan hati berbuat dosa ini butuh Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Lalu bagaimana orang baik yang nggak punya kecenderungan untuk melakukan dosa? Nggak butuh Yesus gitu. Semua orang itu butuh Tuhan guys. Walaupun dia punya kecenderungan untuk buat dosa atau buat baik, semua orang butuh Tuhan. Orang baik pun butuh Tuhan. Nggak hanya orang jahat, orang baik butuh Tuhan juga gitu. Kenapa? Karena Tuhan itu yang bisa memberikan dia segalanya. Orang baik kalau nggak ada Tuhan, bagaimana dia dapat surga? Nih, saya rajin. Saya kerja mati-matian. Kalau saya nggak punya bos, siapa yang gaji saya? Saya rajin nih, saya buka toko pagi-pagi, jualan. Kalau nggak ada beli, siapa yang gaji saya? Makanya rajin nggak cukup. Harus punya Tuhan, harus punya pembeli, harus punya bos gitu. Itu logikanya ya. Dan juga selain itu, kalau kita tahu ya, bagaimana dikatakan di sini Kejadian 8 ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat
dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini aneh sekali ini kan. Coba. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, firman Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Tuhan yang menciptakan manusia, kok dia pula yang mengutuk manusia dan bumi itu? Harusnya dia kan tahu. Contoh, saya bisa milih nih, antara milih kucing sama milih robot. Saya tahu nih kucing ini punya potensi untuk ngambil ikan saya, ngambil lauk saya, tapi saya pelihara juga. Lalu saya salahkan kucingnya, ya salah saya. Kenapa saya pelihara kucing? Harusnya pelihara robot yang mungkin ambil makanan saya di meja makan gitu kan? Jadi gini guys ya, ini aneh sekali kalau Tuhan tuh mengutuk bumi dan manusia yang diciptakan tuh aneh sekali. Padahal itu karena dia menciptakan gitu. Aneh sekali guys. Ya. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dari sejak kecil ya, anak-anak itu tidak ada yang berpikir jahat. Anak kecil itu nggak tahu apa-apa. Ini aneh sekali. Itu aneh kan ya. Dituduhkan kepada kita nih. Sekalipun ditimbulkan di hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Anak kecil dituduh jahat dari kecil. Anda bayangkan itu. Dari sejak kecil kan berarti anak kecil. Anak kecil yang nggak punya pemikiran, yang belum tahu apa-apa dituduh sudah punya hati jahat. Ini aneh ayat ini gitu kan. Anak kecil itu kan tidak punya kecenderungan untuk buat baik itu jahat. Bahkan kalau dia buat jahat pun dia nggak tahu itu gitu loh. Ada anak kecil yang misalnya contoh, anak kecil dia nampak orang tua sibuk dibantunya, ya kan? Ada juga anak kecil yang bandel, tapi dia nggak ngerti apa-apa sebenarnya itu loh, ya kan? Nggak ngerti dia gitu. Jadi hatinya tuh belum bisa mengerti itu. Ini baik. Jadi orang itu ketika mulai dewasa baru bisa dia ngerti ini baik apa jahat, apa buruk gitu kan. Anak kecil yang belum ngerti anak kecil. Makanya anak kecil itu banyak kasih tahu. Anak itu jangan ya, itu jahat. Jangan jahat sama orang ya. Jangan itu jahat. Jadi bantu orang itu baik. Nah, kan dikasih tahu anak kecil. Kok tidak mereka nggak tahu mana baik mana jahat gitu kan? Itu loh kira-kira. Jadi ini ayat aneh sekali. Menjudge bahwa anak kecil tuh jahat hatinya itu aneh sekali. Padahal anak kecil tuh nggak tahu apa-apa gitu. Nggak punya pikiran jahat dari kecil tuh guys. Ya kan? Nggak bisa itu apa? Logikanya nggak masuk guys. Nggak masuk akal. Kan. Bagaimana muncul lagi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian Nuh dihukum juga karena dosa orang-orang zaman Nuh ya, dihukum karena dosa mereka, natur dosa, dan Nuh diselamatkan. Ya, Nuh dosa nggak? Enggak. Maka Nuh diselamatkan. Dia menyamakan Nuh dengan umatnya. Beda. Umatnya berdosa. Nuh tidak berdosa gitu. Makanya saya katakan jangan samakan semua orang. Umat Nabi Nuh itu punya kecenderungan buat dosa. Nuh tidak. Nuh punya kecenderungan untuk taat. Orang bisa milih gitu. Gak ada orang tuh yang punya kecenderungan untuk dosa semua, nggak ada. Buktinya Nuh ya punya kecenderungan malah untuk buat taat bukan dosa guys. Tapi toh ketika manusia itu sudah diselamatkan ya Nuh dan keluarganya, mereka tetap jatuh dalam dosa. Dan bahkan Tuhan mengatakan saya nggak akan hukum lagi kayak gini. Sebab bagaimanapun juga ya naturnya manusia itu. Mana dosa Nuh? Sebutkan satu dosa Nuh. Pasti terus akan berdosa sejak dari sononya. Nggak bisa. Jangan lupakan kebahagiaan manusia hanya karena dosanya. Ada orang yang jauh lebih banyak berbuat baik pada dosa gitu. Jadi ada orang yang justru punya kecenderungan dengan berbuat baik. Buktinya apa? Perbuatan baik lebih banyak pada perbuatan dosanya gitu. Orang-orang soleh. Coba kayak Bunda Teresa, Bunda Maria. Nggak usah pakai deh dari contoh Islam. Dari contoh Kristen saja lah. Mereka lebih banyak cenderung buat baik apa buat jahat? Lebih banyak cenderung buat baik. Artinya hati mereka baik guys. Orang jahat yang punya kecenderungan untuk selalu buat jahat. Orang baik selalu punya kecenderungan untuk buat baik. Berarti tadi nggak masuk akal. Karena semua manusia dijat sama yaitu seperti penjahat semua. Enggak semua orang manusia penjahat. Ada juga orang baik seperti Bunda Teresa, Bunda Maria gitu kan. Inilah yang dibilang dengan natur dosa. Naturnya memang udah maunya berbuat dosa karena enggak semua orang tuh mau buat dosa. Ada orang mau buat baik loh ya. Natur manusia itu ada dua, tergantung hatinya. Manusia punya hati baik, naturnya dia akan berbuat baik. Manusia punya hati jahat, naturnya akan berbuat jahat gitu. Tuh, ada yang naturnya selalu buat jahat itu semua nggak ada gitu kan. Kecuali Anda mungkin hidup di daerah kriminal, itu iya tuh. Orang-orang yang suka maksiat dia tuh.
Tapi kalau ada hidup di tempat yang suci, banyak orang soleh, kalian akan lihat bahwa orang tuh punya keinginan tuh membuat baik, bukan dosa malah guys. Manusia pada hakikatnya telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi inilah yang saya coba luruskan, bahwa manusia bukan diusir dari surga ke bumi. Seperti yang dibilang Felix Yao, itu konsep Islam. Dan Bukan, itu juga konsep Alkitab, tapi bukan konsep dogma. Beda antara Al-Quran itu sama dengan Alkitab, tapi beda dengan dogmanya Kristennya Louis guys. natur dosa bukan ada karena manusia diusir dan sebagai tahanan di bumi. Enggak. Tapi manusia itu memang mewarisi natur dosa. Kecenderungan hati berbuat dosa, inginnya berbuat baik, tapi toh tubuh tetap melakukan dosa. Masalahnya kan kejadiannya tepat ketika Adam diusir. Itu masalahnya guys. Bukan sejak Adam awal diciptakan gitu. Jadi pengumuman atau statement dari Tuhan itu adalah tepat keluar ketika Adam buat dosa. Makanya keturunan Adam pun akan dikenakan dosa waris. Kan itu. Awal dosa waris kan adalah ketika Adam buat dosa. Bukan ketika Adam menciptakan. Kalau memang semua manusia turun buat dosa, harusnya kan ketika Adam menciptakan langsung dikenakan hukum waris. Jadi tidak. Ngerti nggak maksudnya? Misalnya gini. Saya menghukum satu orang karena dia buat salah. Dan saya akan menghukum anak-anaknya juga. Meskipun itu nggak adil. Nah, kalau saya melihat orang itu punya keinginan untuk buat salah, ya saya akan kasih hukuman itu di awal, sejak saya ketemu dia. Tapi kan tidak. Kenapa saya kasih ketika dia buat salah? Ngerti nggak? Beda guys. Jadi itu jelas bukan asal kasih hukuman itu bukan karena manusia berdosa, tapi karena memang manusia itu telah terbukti berdosa gitu guys. Nah itu masalahnya. Itulah kenapa, karena perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan. Kita butuh sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan. Perbuatan baik kita bisa menyelamatkan. Makanya Islam itu beda sama Kristen. Kita tuh karena perbuatan bisa menyelamatkan, kita tuh dianjurkan untuk berbaik sebanyak-banyaknya. Sehingga orang tuh semangat untuk berbaik. Karena mereka ya ada agama, ajaran yang mengatakan bahwa perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Lalu untuk apa berbaik? Percuma. Makanya orang akan ibadah, makanya kalau Anda mau orang berbaik, Anda harus kasih reward gitu. Kalau kamu baik nanti kasih uang, kamu baik nanti akan dipuji, kamu baik nanti akan dapat hadiah, reward. Orang kan berbaik. Tapi kalau kata bahwa percuma buat baik, orang ngapa juga buat baik gitu kan? Nah itu logikanya. Jadi memang ini sangat tidak masuk akal, semua sampai Louis tidak masuk akal guys. Itu sudah saya kasih argumentasi yang logis ini kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.